Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikada Ayu Widiantari, nomor absen 28 dari kelas 11 PS3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang peristiwa Rengas Dengklok. Selamat menyaksikan. Setelah diresmikannya PPKI oleh Jenderal Terauchi, Muhammad Hatta berpendapat bahwa kemerdekaan Indonesia adalah suatu usaha bangsa Indonesia itu sendiri, bukan campur tangan negara lain, termasuk Jepang. Muhammad Hatta berpendapat bahwa permasalahan utama saat ini adalah sekutu yang ingin berusaha mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Insinyur Soekarno bersikeras membahas hal tersebut dalam rapat PPKI agar tidak melanggar ketentuan dari pihak Jepang. Sultan Syahrir merupakan wakil golongan muda yang paling sering mendesak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa menghiraukan janji-janji yang pernah diberikan oleh Jepang. Hal ini didasarkan oleh berita kekalahan dan penjarahan Jepang terhadap sekutu. Sultan Syahrir berhasil mendengarkan secara sembunyi-sembunyi melalui siaran radio NHK Jepang bahwa Jepang telah kalah melawan sekutu. Oleh karena itu, golongan muda mendesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun, terdapat perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Golongan tua justru berpendapat bahwa Jepang belum tentu kalah, karena mereka baru saja bertemu dengan Jenderal Terauchi. Penolakan dari golongan tua ini menyebabkan golongan muda melaksanakan rapat yang dilaksanakan di Lembaga Bakteriologi Pegangsaan Timur, Jakarta, yang menegaskan kemerdekaan Indonesia adalah suatu urusan internal bangsa Indonesia itu sendiri, tidak perlu menggantungkan hal tersebut kepada negara lain atau orang lain. Untuk sebuah hubungan atau perjanjian yang pernah dijanjikan oleh Jepang harus dihapuskan dan tidak perlu dijalankan. Penyampaian hasil rapat tersebut disampaikan oleh Darwis dan Wicana pada tanggal 15 Agustus 1945. Penyampaian hasil rapat tersebut membuat Insinyur Soekarno marah, dan apabila hasil rapat tersebut terjadi atau dilakukan, maka akan melanggar tanggung jawab Soekarno sebagai Ketua PPKI. Melihat memanasnya suasana, Soebardjo berinisiatif mengundang Hatta untuk ikut dalam pembicaraan hal tersebut. Namun, Hatta memanaskan suasana dengan berpendapat bahwa ia ingin menghindari tindakan yang menimbulkan korban yang tidak perlu. Kuatnya pendirian golongan tua termasuk Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk tidak memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sebelum mengadakan rapat PPKI membuat golongan muda berpikir bahwa golongan tua telah terkena pengaruh dari pemerintahan Jepang. Selanjutnya, golongan muda mengadakan rapat di Jalan Cikini 71 Jakarta pada pukul 12 malam waktu Indonesia bagian Barat menjelang tanggal 16 Agustus 1945. Mereka membawa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Rapat tersebut menghasilkan keputusan bahwa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta harus diamankan dari pengaruh pemerintahan Jepang. Tujuan para pemuda untuk mengamankan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok antara lain agar kedua tokoh tersebut tidak terkena pengaruh Jepang. Yang kedua, untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia terlepas dari segala ikatan dengan Jepang. Pada tanggal 16 Agustus 1945 pagi, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tidak dapat ditemukan lagi di Jakarta. Mereka telah dibawa oleh para pemimpin pemuda yakni Sukarni, Yusuf Kunto, dan Sodanco Singgeh pada malam harinya ke Garnisun Peta di Rengas Dengklok, yakni sebuah kota kecil di sebelah utara Karawang. Pemilihan Rengas Dengklok sebagai tempat pengamanan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta yakni berdasarkan perhitungan militer. Dari golongan tua terdapat seorang tokoh yang merasakan kegusaran terhadap peristiwa penculikan ini. Hal ini dikarenakan pada tanggal 16 Agustus 1945 akan dilaksanakan sidang PPKI yang pertama. Jika ketua PPKI dan wakil ketua PPKI tidak dapat hadir dalam sidang tersebut, maka sidang tidak akan dapat berjalan. Tokoh ini adalah Ahmad Soebardjo. Kesepakatan lalu dibuat dengan Wicana dari golongan muda. Kedua golongan ini sepakat bahwa proklamasi kemerdekaan harus dilaksanakan di Jakarta.
Oleh karena itu, Soekarno dan Hatta harus dipulangkan kembali ke Jakarta. Akhirnya, Ahmad Subarjo, Sudiro, dan Yusuf Kunto segera menuju Rengas Dengklok. Peranan Ahmad Subarjo sangatlah penting dalam proses pengembalian Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Jakarta, sebab beliau mampu meyakinkan para pemuda bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan keesokan harinya paling lambat pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat, nyawanya sebagai jaminan. Akhirnya, Subeno sebagai komandan Kompi Peta bersedia untuk melepaskan Soekarno dan Hatta ke Jakarta. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai peristiwa Rengas Dengklok. Mohon maaf jika terjadi kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Saya ucapkan terima kasih karena telah menonton video ini. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.